Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Are you ready? Get started. Model refleksi ini yaitu model Seek Thinking Hats. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Yang pertama, topi putih, yaitu tentang facts, yaitu pengalaman. Di mana Kamis 13 Juni 2024 di sesi pertama Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dibuka secara resmi oleh Kemendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Selanjutnya, Jumat 14 Juni 2024, saya mulai mengerjakan pretest pada LMS di PMM. Setelah itu, saya mulai mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari modul tersebut, saya mendapatkan wawasan dan literasi tentang peran pendidikan yang berpihak pada murid. Setelah itu, pertemuan di Rumaya bersama Ibu Fasilitator dan Ibu PP serta teman-teman CGP. Selanjutnya, saya mulai mengerjakan tugas mulai dari diri dan eksplorasi konsep modul 1.1. Tugas ini saya buat dalam bentuk video yang mengungkapkan pemahaman saya terkait pemikiran KHD bahwa pendidik itu menuntun segala kodrat anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya dilanjutkan forum diskusi Kamis 20 Juni 2024. Saya bertatap maya di room diskusi mengeksplorasi konsep bersama Ibu Fasilitator, Ibu PP, dan teman CGP. Selanjutnya Selasa 25 Juni 2024, yaitu melaksanakan loka karya pertama, yaitu loka karya orientasi, yang dimulai dari pukul 8 sampai 16 WIB. Loka karya orientasi ini dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Setelah pembukaan dan dilanjutkan pertemuan tatap muka bersama PP dan CGP di kelas. Pertemuan tatap muka ini mendapatkan teman baru dan pengalaman baru lagi, saling menyampaikan pendapat dan dibimbing oleh PP dalam penyampaian materi. Selanjutnya, Rabu 26 Juni 2024, yaitu tanya mengunggah tugas kolaborasi kelompok tentang kekuatan konteks sosio-kultural sesuai pemikiran KHD. Dan pada hari Jumat 28 Juni 2024, yaitu elaborasi pemahaman. Pertemuan ini di Rumaya bersama instruktur, fasilitator, PP, dan teman-teman CGP. Yang kedua, topi merah, yaitu terkait feeling atau perasaan. Mengikuti CGP adalah pilihan saya sendiri. Dari tahap pertama tes esai dan akhirnya dinyatakan lulus, perasaan saya sangat lega terbayarkan perjuangan awal untuk lanjut CGP. Setelah itu menunggu panggilan CGP dan akhirnya dipanggil pendidikan CGP Angkatan 11 ini. Perasaan saya juga senang dan lega bisa menambah wawasan kembali karena tentu seorang pendidik itu harus terus belajar karena sesuai tanggung jawab menuntun anak dari masa ke masa. Tetapi dari semua itu tentu perasaan senang itu bercampur dengan cemas karena memikirkan pembagian waktu antara tugas dan kegiatan CGP. Dengan tupoksi dan tugas tambahan saya di sekolah, apakah mampu membagi kesibukan tersebut? Namun, setelah menjalani kegiatan CGP ini, saya kembali semangat karena pertama, belajar hal yang baru yang dibimbing oleh fasilitator, PP, dan instruktur tentunya. Kedua, mempunyai teman-teman baru dalam berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Saya juga merasa ini adalah waktu untuk mengeksplor kembali keterampilan saya yang dituangkan kembali lewat tugas-tugas selama pendidikan CGP ini. Jujur, kalau dibuat ini adalah beban, maka akan menjadi sulit dan malas.
Tetapi, kalau proses pendidikan ini dianggap suatu proses atau ikhtiar seorang guru menimba ilmu kembali, maka semua yang dilalui akan sangat bermakna dan puas dengan hasil yang kita lakukan. Selanjutnya, topik kuning yaitu benefit. Hal-hal yang positif yang didapatkan. Yang pertama, yaitu pendidikan itu menuntun. Hal positif tentunya menambah ilmu dan keterampilan baru, lebih memahami bahwa guru itu sebagai pendidik yang menuntun anak. Dalam hal ini memberi ruang berlatih dan tumbuh serta membimbing menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, pendidikan berpihak pada murid. Dan terakhir, saya mendapatkan hal yang positif, salam dan bahagia. Selanjutnya, topi hitam, yaitu caution atau kendala dan hambatan. Pertama, manajemen waktu. Yang kedua, prokrastinasi, yaitu menunda pembuatan tugas akan mengakibatkan keteteran, yaitu kendalanya, yaitu selanjutnya kesehatan, jaringan internet, selanjutnya keterampilan, menyatukan pemahaman antara teman sejawat. Yang selanjutnya, kesadaran diri sendiri, dan yang terakhir yaitu dukungan dari semua stakeholder sekolah. Selanjutnya, topik hijau, yaitu creativity. Yang pertama, tentunya menanamkan sifat Among pada diri saya sendiri sebagai pendidik. Yang kedua, memfasilitasi ruang yang nyaman, khususnya saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, menyambut anak dengan bahagia. Dan yang terakhir, menerapkan metode berdiferensiasi. Yang terakhir, topi biru, yaitu proses. Di mana di sini saya mendapatkan kesimpulan bahwa guru harus mempunyai sifat Among. Tugas kita sebagai guru yaitu menuntun segala kodrat pada anak dan tidak bisa disamakan anak yang satu dengan yang lain. Misal, di mapel matematika tidak semua anak harus pandai matematika, tetapi agar sama-sama bisa mengikuti pembelajaran, kita bisa menerapkan metode tutor sebaya yang pandai membantu temannya yang kurang paham. Sebagai pendidik, menuntun murid kita dengan budi pekerti yang baik. Apabila anak dididik dengan kekerasan, marah-marah, maka yang terjadi dia akan menjadi individu yang pemarah dan pembangkang. Dan begitu pula sebaliknya. Sekian jurnal refleksi Dwi mingguan mono 1 saya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.